Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua, para calon siswa sekolah Pesantren 2 Bandung. Hari ini kita akan menyampaikan tata tertib dan aturan sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah tidak terlambat. Yang kedua, masuk gerbang ucapkan salam, pakaian rapi dan dimasukkan, topi, helm, jaket, sweater dilepas. Jadi tidak lagi menggunakan pakaian-pakaian yang tidak berhubungan dengan persekolahan. Pakai seragam anak sekolah atau PSAS, diantaranya hari Senin menggunakan seragam putih abu, kemudian hari Selasa seragam pramuka, hari Rabu Nunda pria pangsi hitam dan bawahnya abu-abu, untuk wanita kebaya putih dan rok abu-abu. Hari Kamis seragam batik Pasundan yang sudah disiapkan dan bawahnya abu-abu. Jumatnya seragam baju muslim berlogo Pasundan, ke bawahnya abu-abu. Hari Sabtu jika ada kegiatan insidental itu menggunakan seragam putih abu. Lalu waktu kegiatan belajar mengajar dimulai dari pukul 6.30 atau setengah 7 sampai dengan pukul 15. Kecuali hari Jumat, pulangnya pukul 11.30 yang diawali dengan membaca ayat suci Al-Quran. Begitu pagi masuk sudah membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian istirahat pertama pukul 9.30 sampai dengan 9.50. Istirahat kedua pukul 11.50 sampai dengan pukul 12.20. Dan ini digunakan untuk sholat zuhur berjamaah. Kemudian pulang pukul 15 yang diakhiri dengan membaca Asmaul Husna bersama. Kalau belum membaca Asmaul Husna, belum waktunya pulang, tidak ada siswa yang pulang duluan. Kemudian aturan sekolah, datang tidak ada yang terlambat, seragam sesuai dengan aturan yang berlaku tadi. Kemudian rambut pria tidak panjang, tapi sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian sepatu hitam sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian menggunakan sabuk warna hitam. Aturan yang ada di lingkungan sekolah, yang pertama, tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak merokok di luar lingkungan sekolah selama masih menggunakan seragam sekolah atau atribut sekolah. Yang ketiga, tidak membawa barang-barang yang tidak berhubungan dengan persekolahan seperti senjata tajam, senjata api, dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tidak membawa obat-obatan terlarang. Yang kelima, tidak melakukan bullying atau bully. Kemudian yang keenam, tidak berbuat asusila atau pelecehan seksual. Yang ketujuh, wajib mengikuti upacara bendera 2 minggu sekali upacaranya. Jadi minggu pertama kita dan minggu ketiga juga pasukan 2. Kemudian yang ke-8, tidak ada siswa yang berkeliaran selama kegiatan KBM berlangsung, termasuk ketika jam pelajaran olahraga. Jika ada siswa yang berhalangan tidak menggunakan seragam olahraga, sebaiknya tinggal di kelas. Nah, akan mengganggu kegiatan belajar mengajar kelas lain. Yang 9, semua siswa harus beretika, seperti berbicara yang halus dan sopan, kemudian juga hormat pada yang lebih tua, sayang sama yang lebih muda. Yang ke-10, setiap siswa yang keluar lingkungan sekolah harus seizin dari kesiswaan. Jadi kalau kalian keluar, kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran atau ada berkaitan dengan dokumen, sebaiknya kalian minta diantar saja oleh orang tua ke sekolah. Jadi kalian tinggal menunggu di gerbang. Kalian tidak berkeliaran pada jam-jam pelajaran. Yang ke-11, tidak merusak
dengan sengaja ataupun tidak, dan mencoret-coret lingkungan sekolah. Jadi tidak ada yang dengan sengaja duduk di sandaran kursi atau juga dengan sengaja mencoret-coret di lingkungan sekolah, baik itu di toilet maupun di meja kursi. Yang berikutnya, pelanggaran dan sanksinya. Ada 3 pelanggaran. Yang pertama, pelanggaran berat, pelanggaran sedang, dan pelanggaran yang ringan. Pelanggaran yang berat, yang sanksinya dikembalikan kepada orang tua, kasarnya dikeluarkan, dikembalikan kepada orang tua, jika terlibat tindak kriminalitas. Yang kedua, terlibat narkotika dengan sengaja membawa, mengedarkan, mengkonsumsi, yang jelas berhubungan dengan narkotika. Yang ketiga, berbuat asusila, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, terlibat geng motor. Yang kelima, terlibat tawuran, baik secara langsung tawuran maupun sebagai provokator yang memprovokasi teman-temannya agar ikut melakukan tawuran. Pelanggaran dan sanksinya yang berikutnya, pelanggaran yang tipe sedang. Pertama, perkelahian. Yang kedua, romantisme. Yang ketiga, bullying atau bully. Yang keempat, pencurian. Yang kelima, provokator, memprovokasi ke hal-hal yang bersifat anarkis. Sanksinya, pemanggilan orang tua, kemudian dibina, skorsing sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Lalu yang tipe yang ketiga, pelanggaran ringan. Yang pertama, datang ke sekolah terlambat. Yang datang ke sekolah terlambat, sanksinya, edukatifnya biasanya dibina, dinasihati, ditegur, kemudian diingatkan, lalu edukatifnya sesuai dengan apa yang tertinggalnya. Kalau yang tertinggalnya kebetulan baca Quran, maka disuruh baca Quran di tempat yang sudah disediakan, biasanya di masjid. Yang kedua, tidur pada waktu KBM. Yang ketiga, tidak mengikuti pelajaran, yang sanksinya yang tadi. Kemudian yang keempat, pria berambut panjang. Kami selamanya tidak pernah memotong rambut siswa, tapi secara bertahap, SP1 sudah peringatan 1 dengan ditegur, dinasihati. Yang kedua, SP2 begitu pula ditegur, dinasihati. Kalau masih juga tidak memindahkan apa yang kami peringatkan, maka pemanggilan orang tua diserahkan ke orang tua untuk dipotong di tukang potong rambut dengan rapi, bersih sesuai dengan aturan sekolah. Jadi tidak, meskipun dipotong, kalau dipotongnya masih acak-acakan, dipotongnya juga masih potongannya bukan potongan anak sekolah, itu juga sudah diberikan kembali. Kemudian yang kelima, wanita tidak menggunakan make up yang berlebihan. Ini terkadang ada siswa karena ingin terlihat lebih menarik, ternyata di lingkungan kita hal itu tidak berlaku, karena lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan. Yang keenam, tidak mengerjakan tugas. Bagi siswa yang tidak mengerjakan tugas, bagi siswa yang lalai akan tugas-tugas, termasuk juga dengan olahraga, tidak mengikuti olahraga dengan tidak alasannya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maka dipanggil dengan PP, dengan PK, dinasihati, ditegur, ada pemberitahuan ke orang tua. Demikian paparan dari kami. Mudah-mudahan aturan sekolah ini nanti juga bisa dibaca di kelas masing-masing dan juga dipajang di mading, mana yang harus kalian lakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.